Okay, boys, here we go. Halo sedulur Celengers, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Making Family. Film ini dirilis pada tanggal 4 November 2016 di Cina. Tanpa berlama-lama lagi, markibur, mari kita melebur. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Taibong sedang mengikuti pelajaran seni di sekolah dasarnya. Sebelum dia pulang, dia mengumpulkan tugas gambarnya, yang mana gambar itu membuat gurunya terbingungkan. Karena Tai menggambarkan dirinya, ayah, dan juga ibu dalam satu tema, yaitu keluarga. Diketahui dari percakapannya dengan seorang dokter bahwa Taibong ini belum mengetahui keberadaan ayahnya. Di usianya yang 9 tahun ini, Taibong merupakan anak yang pintar dan juga menggemaskan. Tetapi di balik keceriaannya itu, dirinya ternyata sedang mencari ayahnya. Belum diketahui alasan yang jelas bahwasannya Taibong adalah anak dari pendonor sperma. Saat ini, ia hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Miyun. Diketahui sang ibu bekerja di salah satu stasiun TV di Korea. Pada saat itu, dokter tidak bisa mengatakan identitas pendonor tersebut. Karena itu merupakan peraturan yang harus dirahasiakan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Tetapi Taibong yang mempunyai akal yang luar biasa di usianya saat ini, saat itu dia mengelabui dokter tersebut dan akan meratas data komputernya. Pada malam itu, akhirnya Taibong mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian ia mengunjungi alamat seseorang yang dikira ayahnya. Sesampainya di sana, tiba-tiba ayah yang dia lihat tidak sesuai yang diharapkannya. Orang itu bernama Kim Jil Seong. Sementara itu, Miyun sang ibu sedang bersama rekan-rekan kerjanya di suatu bar. Karena akan lembur, mereka menyempatkan untuk minum terlebih dahulu. Miyun ternyata digambarkan raja minum, hingga teman-temannya kewalahan pada saat itu. Setelah Taibong menelpon ibunya, dia mempersiapkan bekalnya untuk pergi ke suatu tempat di mana ayahnya berada. Keesokannya, Miyun yang tengah lembur hingga larut, tiba-tiba mendapat kabar dari dokter langganannya. Pada saat itu, dokter tersebut telah bersama Kim Jil Seong. Kemudian menceritakan hal yang terjadi, termasuk saat Taibong menemuinya dan telah meratas komputernya. Kemudian, scene berpindah saat Kim Jil Seong masih menjadi konsil. Maksud saya saat ia masih muda. Bahwasanya saat dia di Amerika, Kim Jil sedang membutuhkan banyak uang. Lalu dia mengikuti taruhan yang diadakan teman kampusnya. Tetapi karena dia kalah, dia berpikir untuk menjual spermanya. Ternyata sperma bisa juga dijual, guys. Sia-sia dong kita. Sperma kita selama ini hanya masuk ke saluran WC. Ya enggak? Lanjut. Karena ia telah banyak minum sehingga spermanya tidak dapat didonorkan. Alhasil, Lian inilah sebagai gantinya, tetapi tetap menggunakan nama dirinya. Kemudian diketahui Lian tinggal di Cina. Saat itu timbullah kekhawatiran. Akan tetapi dokter tersebut mengatakan bahwa anak sekecil itu mampu terbang sendirian ke Cina, lalu tertawa. Hal yang dikatakan dokter itu rupanya salah. Taibong yang mempunyai akal luar biasa tersebut ternyata telah berada di bandara dan akan terbang sendirian ke Cina. Berpindah pada sang ayah yang bukan lain adalah Lian. Lian merupakan seniman dan adalah putra pemilik hotel terkenal di Cina. Pada saat itu ia sedang mempersiapkan galerinya, bahwa seninya itu mendapatkan peringkat 1 nasional. Tetapi tak lama kemudian, kabar baik itu tidak berlangsung lama. Sesaat seseorang menghubunginya. Pada saat di lift, diketahui dari Kinlung temannya bahwa karyanya tersebut dianggap plagiat. Mendengar hal itu, Lian pun akan menemui Lee, si pencuri seninya. Tetapi Kinlung mengatakan bahwa dirinya telah terlambat, karena seninya itu sudah dilaporkan ke arbitase atau pengklaiman hak cipta. Sementara itu, Miyun pun histeris sambil berkata, uteke saat mengetahui pesan yang ditinggalkannya, bahwa putra satu-satunya itu terbang sendirian ke negeri Cina. Sesampainya di Cina, Taibong mulai mencari alamat ayahnya. Dia menggunakan translator pada HP-nya untuk berkomunikasi dengan si sopir taksi. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba.
Akhirnya Taebong menemukan alamat ayahnya. Sebelum bertemu ayahnya, dia mengeluarkan kameranya untuk kebutuhan dokumentasinya. Pada saat Lian membuka pintu, Taebong mengatakan bahwa dia adalah putranya. Tetapi Lian tidak mengerti apa yang dikatakannya, karena mereka memang tinggal di beda negara. Karena bingung, Lian pun menganggap anak itu salah alamat, lalu menutup pintunya. Di posisinya yang dalam masalah itu, Lian juga mendapati dirinya dari internet ditetapkan sebagai tersangka pencuri karya seni. Sementara Taebong memutuskan untuk tidur di depan rumah Lian, menunggu ayahnya keluar dari rumah sambil belajar cara berbahasa Cina. Hingga esok pun tiba, Mion telah tiba di Cina untuk menjemput anaknya. Sementara Taebong mengejar ayahnya yang saat itu keluar menggunakan motornya. Akibatnya, sang ibu yang telah sampai di depan rumah Lian hanya menemukan tas dan selimut Taebong. Suara Mion yang keras membuat tetangga Lian keluar. Berdasarkan informasi yang didapatkannya, Mion pun pergi ke hotel milik keluarga Lian tersebut. Aksi kejar-kejaran di jalan itu membuat Lian hampir menabrak kendaraan di depannya, hingga akhirnya Lian terjatuh dari motornya. Pada saat di hotel, rupanya ayah Lian telah mengetahui kabar anaknya itu. Dia pun terlihat marah kepada Lian karena telah memberi aib pada keluarganya sendiri. Karena Lian telah lari dari rumah, ayahnya pun tidak memperdulikannya. Lalu tiba-tiba Mion berteriak memanggil Taebong. Mendengar Mion juga menyebutkan nama Lian, membuat ayahnya terhenti. Saat itu Lian ternyata dapat berbahasa Cina mengatakan bahwa Lian adalah ayah dari putranya, sehingga hal itu mengejutkan sang ayah. Kemudian salah seorang yang juga mendengar hal itu berlari menuju nenek Lian untuk memberitahu kabar itu. Sementara Lian akhirnya harus singgah di rumah sakit untuk merawat lukanya ditemani oleh Taebong. Karena tidak tahan diikuti anak kecil yang tidak diketahuinya, dia lalu menggandengnya untuk dibawa ke kantor polisi. Pada saat itu, polisi melihat Taebong dan Lian sangat mirip. Tetapi Lian menunjukkan identitasnya bahwa dirinya masih single. Dan akhirnya Lian pun meninggalkan putranya itu di kantor polisi. Tak lama kemudian Taebong meminta untuk pergi ke toilet, di mana Taebong berencana untuk kabur dari situ. Lian terkejut ketika neneknya ternyata sudah berada di kediamannya. Sang nenek menanyakan di mana Taebong berada. Lalu Lian pun menjawab bahwa dia telah menyerahkan ke kantor polisi. Sang nenek pun marah lalu berkata, terlepas Taebong putranya atau bukan, anak kecil itu telah jauh-jauh datang hanya untuk mencari dirinya. Kemudian Mion datang dan bertanya keberadaan putranya. Mengetahui anaknya telah kabur dari kantor polisi, mereka pun menjadi bingung. Namun ternyata Taebong sudah berada di rumah Lian. Saat itu ia bertemu dengan nenek buyutnya. Sementara itu Lian dan Miyun sedang mencari Taebong. Hingga saat itu mereka beradu mulut. Lalu akhirnya mereka pun bertemu. Saat itu nenek menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu karena tidak mungkin pulang ke Korea pada malam itu. Kemudian Taebong menggandeng ayahnya. Saat tiba di hotel, Lian bertemu dengan ayahnya. Ya tentu saja Lian sedang dimarahi oleh sang ayah karena ayahnya tak menyukai Miyun dan anaknya. Dia pun menyuruhnya untuk segera mengantarkan Miyun dan Taebong ke Korea. Tetapi keesokannya ternyata tiket pesawatnya itu telah penuh. Padahal pada saat itu bukan hari liburan. Bahkan tiket tidak tersedia hingga 3 hari ke depan, sehingga mereka harus kembali lagi ke hotel. Hal ini tentu saja membuat Taebong sangat senang. Kemudian sang nenek yang sedang sarapan bersama dengan ayah Lian mengatakan ingin melihat rumah lamanya yang berada di desa. Awalnya ayah Lian tidak mau. Akan tetapi ia pun tidak bisa berkata-kata saat ibunya itu memintanya. Karena tidak jadi pulang ke Korea, sang nenek lalu mengajak Mion dan Taebong ikut ke desanya. Di dalam perjalanannya, Mion menjadi penerjemah di antara Taebong dan Lian. Hingga akhirnya Mion lelah menjawab, membuat Taebong kesal dan tiba-tiba melalui HP-nya dia ngeprank ibunya. Susu ibu sebesar bakpia, susu ibu sebesar bakpia. Suara itu membuat seisi bus tersebut menjadi geger atau geger geden. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan keluarga Lian yang lain. Mereka pun mengira Lian telah menikah setelah melihat Mion. Saat diantarkan pamannya ke kamar, Lian pun memilih tidur di kamar lamanya dulu.
karena memang mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa. Saat itu Taebong pun tak luput dari panggilan ibunya saat ia mengikuti kamar ayahnya. Saat makan malam tiba, Myeon baru merasakan kehangatan berkumpul dengan keluarga. Lalu, ia teringat momen di mana Taebong menggambarkan imajinasi keluarganya, yang pada faktanya mereka sebenarnya hanya hidup berdua saja. Pada saat mandi, Taebong tiba-tiba datang menghampiri Lian, tetapi karena merasa tidak biasa, dia pun pergi dari bak mandinya. Kemudian, Myeon yang baru saja mandi tidak sengaja mendengar dari TV Lian bahwa Lian sedang dalam masalah, dan Lian pun akhirnya tahu pada saat ia keluar dari kamarnya. Sementara Taebong mendatangi neneknya dan mengucapkan selamat malam dengan bahasa Cina yang dipelajarinya. Lalu ia pun mencium neneknya. Keesokannya, Taebong mengajak Lian bermain bola. Di tengah ia sedang berdoa, tetapi ia tak menghiraukannya. Hingga akhirnya ia menendang jauh bola itu agar Taebong tidak mengganggunya lagi. Pada saat itu, seketika ia tersadar bahwa dulu hal itu serupa dengan yang dialaminya sewaktu dia kecil. Singkatnya, saat Lian membantu masak di dapur, Taebong datang dengan wajah yang kotor. Tak mau berdebat, Lian pun mengajak Myeon dan Taebong pergi ke pasar untuk berbelanja bahan dapur. Tetapi karena kesal, Myeon tidak menerjemahkan arti sebenarnya pada Lian dan juga Taebong. Sesampainya di pasar, mereka pun mulai berbelanja kebutuhannya. Tidak lepas dari seorang ibu, Myeon pun pandai menawar di pasar. Lalu Taebong tertuju pada pusat keramaian di mana ada tantangan. Ia akan mendapatkan 1 krak gratis. Tentu saja Taebong yang mengetahui ibunya jago minum itu memintanya untuk tampil. Setelah mendapat 1 krak minuman, Myeon pun akhirnya meletre di perjalanan pulang, hingga menyebabkan Lian terkena muntahannya. Di tengah perjalanannya menuju pulang, tiba-tiba Taebong keluar dari mobil ketika ia melihat pasar pada saat itu. Di tengah ramainya jalan, Taebong berlari menuju toko, di mana tempat itu menyimpan foto mereka. Pada saat itu, Taebong menangis lalu meminta pulang ke rumah bersama ayahnya. Keesokannya, Taebong dan ibunya berpamitan pulang. Taebong menghampiri kakeknya dan memberi sebuah foto yang mana itu adalah foto dirinya dan Lian semasa masih kecil. Singkat cerita, Myeon pun telah berada di kantornya yang sekian lama tak masuk kerja. Temannya mengira bahwa dirinya telah mengundurkan diri. Sementara ayahnya yang tergerak melihat galeri putranya itu sangat sepi. Lalu ia melihat karya-karya epik Lian, yang pada saat itu membuatnya cukup terkejut. Hingga akhirnya di suatu tempat di mana ia berjalan lalu muncullah foto-foto dirinya dan juga Lian di masa lalu. Hal ini membuat dirinya menjadi terharu. Sedangkan Lian yang pada saat itu berada di suatu pertemuan di mana ia sedang memperjuangkan hak ciptanya. Tiba-tiba ayahnya datang dan membuktikan bahwasannya karya anaknya bisa saja ditiru, tetapi emosi dalam foto itu tidak bisa ditiru. Suasana saat itu cukup mengharukan hingga Lian memeluk ayahnya. Setelah itu, Lian mendapat kiriman dari kurir, yang mana kiriman itu dari Taebong berupa video pada saat mereka bersama-sama. Lalu berpindah pada dokter langganan Myeon. Dia mendapatkan telepon dari Kim Chil dan menanyakan alamat Myeon. Rupanya Kim Chil bertanya alamat karena sahabatnya yaitu Lian ingin bertemu dengan Myeon dan juga Taebong. Kehadirannya di sekolah itu membuat Myeon dan Taebong terkejut. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tinggal dan menjadi sebuah keluarga. Sebagai informasi tambahan di akhir film, mengapa tiket pesawat penuh hingga 3 hari? Itu karena perjalanannya telah diatur oleh sang nenek, di mana sang nenek telah menyukai mereka sejak awal bertemu, yang artinya kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar biasa, dan film pun tamat.